asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu amma ba'd. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Mengawali khutbah singkat ini, khotib berwasiat kepada kita semua, terutama kepada diri khotib pribadi, untuk selalu berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah SWT dan menjalankan semua kewajiban dan menjauhkan diri dari segala yang dilarang dan diharamkannya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Karena apapun yang kita butuhkan, baik itu meminta maupun tidak meminta, pasti telah Allah tentukan untuk kita semua. Namun berdasarkan kehendak dari Allah SWT. Sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh cahaya, minatul mati ila nur. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang terbaik, ahsani taqdim, dengan berbagai macam karakteristiknya. Kebenaran Al-Quran yang sangat autentik telah membuka mata hati kita sebagai manusia, bahwa Allah telah menjelaskan berbagai macam karakteristik manusia. Sebagai contoh, di dalam surat Al-Mu'min, Allah telah menjelaskan karakteristik manusia yang beruntung. Manusialah yang akan memutuskannya, apakah ingin menjadi manusia yang beruntung atau ingin manusia yang buntung atau yang tercela. Dalam Al-Quran pula Allah telah menjelaskan tentang karakteristik manusia tercela. Dalam surat Ar-Rum ayat 33 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza masan nasu durra wa awrabuhum munisina ilahi tsumma idza taqawhum minhu rahmatan idza qarikum minhu bi rabbihim yusyrikun. Yang artinya, dan apabila manusia ditimpa suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali atau bertobat kepadanya. Kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya, maksudnya Allah memberikan rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukannya. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Dari ayat di atas dapatlah dipahami bersama bahwa kecenderungan manusia jika ditimpa suatu musibah, pasti ia akan segera mendekatkan dirinya kepada Allah. Mari kita lihat bersama dari berbagai macam musibah yang menimpa seseorang maupun musibah yang menimpa negeri ini. Mari kita lihat para pelaku kejahatan yang mengaku beragama Islam. Ketika sudah tertangkap oleh pihak yang berwajib, maka ia akan menampakkan dirinya sebagai orang muslim yang taat beribadah. Jika ia laki-laki, maka ia akan menampakkan dirinya dengan memakai kopiah dan surban. Begitu juga dengan wanita, ia akan menampakkan dirinya menggunakan jilbab yang syar'i. Musibah yang menimpa suatu kaum, baik itu lokal maupun nasional, juga nampak sama perilakunya. Sebagai contoh, ketika sudah tertimpa musibah, biasanya seminggu sesudahnya dibuatlah acara besar-besaran berupa penggalangan dana dan zikir bersama. Bukankah Allah telah mengingatkan kita bahwa hati yang tenang adalah berawal dari seberapa ingat dia dengan Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah.
akan mudah melupakan berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza ataqahum minhu rahmatan idza qarib minhum bi rabbihim yusyrikun. Yang artinya, kemudian apabila dia memberikan sedikit rahmatnya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukannya atau mempersekutukan Allah. Berdasarkan ayat tersebut, maka dapat dipahami pula bahwa manusia akan sangat mudah melupakan kenikmatan dari Allah SWT. Bahkan ada pula yang tidak menyadari bahwa kenikmatan itu adalah pemberian dari Allah SWT. Inilah yang disebut dengan manusia sombong. Dia telah melupakan Allah sebagai zat yang maha kuasa atas alam raya ini. Kita seharusnya dapat memanfaatkan semua kenikmatan Allah ini dengan sebaik-baiknya, dan jangan sampai kita malah merusak kenikmatan yang sudah diberikan kepada Allah, diberikan oleh Allah kepada kita semuanya. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing, mulai dari hal yang terkecil. Contohnya, sudahkah kita merawat anggota tubuh kita yang baik yang nampak dari luar ini maupun organ yang di dalam ini dengan baik? Hal ini karena Allah telah mengingatkan kepada kita semua bahwa kerusakan yang ada di muka bumi ini termasuk kerusakan alam. Dalam tubuh kita adalah dampak dari perbuatan kita sendiri. Maka marilah kita selalu mengingat bahwa semua kenikmatan itu berasal dari Allah SWT, dan kewajiban kita adalah merawatnya, sehingga nantinya kenikmatan itu akan semakin bertambah. Jamaah sholat Jumat rahimahullah. Karakteristik manusia tercela yang kedua adalah mereka yang cepat putus asa jika ditimpa musibah atas kesalahan mereka sendiri. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza atanna an-nasa rahmatan fariqu biha wa in tusibhum sayi'atun bima qamat aydihim idahum yahmudun. Yang artinya, dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tapi apabila mereka ditimpa suatu musibah atau bahaya karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu pula mereka segera berputus asa. Kita sebagai manusia tidak akan pernah bisa lepas dari ujian, cobaan maupun musibah. Terkadang kita merasa bahwa ujian atau musibah yang dihadapi terasa berat sehingga dapat membuat kita putus asa. Maka banyak dijumpai manusia mengambil jalan pintas untuk cepat keluar dari ujian atau musibah yang menimpanya. Dari Quran surat Ar-Rum 36 di atas, Allah telah menggambarkan kepada kita semua bahwa pada saat kita diberikan sebuah kenikmatan, pasti kita akan bergembira. Maka disinilah kewajiban kita untuk selalu mengingat kepada Allah, Sang Pemberi rezeki bagi makhluknya. Marilah kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita sudah bersyukur atas nikmat Allah ini setiap kita bergembira? Jika kita selalu bersyukur, maka kelak sikap putus asa tidak akan mudah hinggap di sanubari kita masing-masing. Janallahu wa yakunal mu'minina wal muhsinina wa aqbalna wa yakum bi ibadika as-sholihin wa qurrabbir wa kama anta khairur rahimin.